Saya yakin mayoritas umat Islam sangat anti dengan radikalisme kalau yang dimaksud dengan radikalisme adalah suatu sikap yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan atau drastis. Tetapi sekarang faktanya ketika umat Islam tidak ada melakukan kekerasan, tidak ada memaksa-maksakan kehendak, langsung dianggap radikal. Contoh, hanya bangga dengan simbol keislamannya saja, semisal bendera Islam, yaitu bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung dianggap radikal. Atau hanya mendakwahkan kewajiban syariat Islam saja, nggak ada memaksa-maksakan orang untuk mengikutinya, langsung dicap radikal. Isu radikal ini sepertinya disematkan hanya kepada umat Islam saja. Kita harus mengambil kesimpulan ada sesuatu yang tidak beres dengan isu ini. Perang terhadap radikalisme ini dimulai dari masa Obama di Amerika Serikat yang merupakan kelanjutan dari perang terhadap terorisme yang dicanangkan oleh George W. Bush, Presiden Amerika Serikat ketika masuk ke Irak dengan alasan senjata pemunah massal. Yang kita tahu pada saat sekarang ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh Amerika. Lalu pertanyaannya, kenapa Amerika memaksakan diri masuk ke Irak ketika itu? Nah, untuk menjawabnya, mari kita kembali kepada 30 tahun lebih yang lalu, ketika kejatuhan komunis Soviet pada tahun 1989, yang mana dengan bubarnya Uni Soviet dinyatakan perang ideologi dimenangkan oleh ideologi kapitalis demokrasi. Para think tank Amerika ketika itu berpikir, sesudah kemenangan itu, apalagi yang akan menjadi halangan bagi kapitalisme untuk menjadi satu-satunya ideologi penguasa dunia. Samuel Huntington sebagai penasihat politik Gedung Putih mengeluarkan tesis tentang benturan peradaban. Dia menyatakan salah satu yang akan menjadi penghalang bagi kapitalis demokrasi adalah kebangkitan umat Islam, di mana umat Islam bisa bersatu kembali menjadi sebuah institusi politik yang akan menjadi ancaman bagi kapitalisme barat. Maka Amerika Serikat sebagai pemimpin ideologi kapitalisme membuat skenario untuk masuk ke Timur Tengah melalui Irak semata-mata hanya untuk memaksakan ideologi sekuler kapitalis demokrasi di negeri-negeri muslim di Timur Tengah ketika itu. Dan bisa kita lihat semenjak masuknya Amerika ke Irak terjadi banyak gejolak dan pertumpahan darah di Timur Tengah, termasuk dengan kemunculan dari ISIS, yang mana menurut Donald Trump, Presiden Amerika sudah Obama, itu adalah rekayasanya Obama dan Hillary Clinton. Kalau kita setuju dengan perkataan Trump ini, maka bisa kita simpulkan bahwa ISIS itu sengaja dimunculkan untuk monsterisasi ideologi Islam. Sehingga disematkanlah bahwa ideologi Islam itu radikal. Tujuannya apa? Agar umat Islam takut dengan Islam itu sendiri. Jangan belajar Islam, jangan fanatik dengan Islam, karena kalian nanti akan jadi radikal. Bisa seperti ISIS, seperti itulah kira-kira. Apabila umat Islam seperti itu, ideologi